Disiapkan dulu ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Maju ke depan ketua kelasnya untuk siapkan. Ya, silakan nak. Anak-anak sekalian, ingatkan namanya ya, saya absen. Jadi tidak menjawab maka saya kasih alfa, ya. Baik. Adik Kasa Ismail, Adisa Rizky, Rahmat Rizky, Adipa Sakina Asma, Adipa Naifa Numaira. Ya. Jadi anak-anak sekalian, maka dari itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran, anak-anak mengerti pembelajaran apa yang minggu lalu yang kita sudah pelajari. Agar sudah tahu pembelajarannya, yaitu tentang mengenal kecintaan Allah. Bisa ulangi apa pelajaran minggu lalu? Kecintaan kepada Allah. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang akhlak terhadap orang tua. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini adalah yaitu bagaimana tentang menjelaskan akhlak terhadap orang tua, terus menyebutkan cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua, dan menyebutkan akibat tidak berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anak sekalian, kita akan memasuki pembelajaran sikap berbakti kepada orang tua. Maka sebelum kita melanjutkan pembelajaran, anak-anakku sekalian, harus kita asrikin dulu tentang profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa kepada
tentang berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu berarti kita harus menunjukkan sikap yang patuh dan taat kepada keduanya. Siapa keduanya? Yaitu ayah dan ibu. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan sepenuh hati, maka anak-anakku sekalian haruslah patuh kepada orang tua. Yang kedua, di sini tentang ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi adapun ciri-cirinya berbakti kepada orang tua, yang pertama itu taat kepada perintah ayah dan ibu. Jadi kalau nak perintah kita pergi belanja, nak perintah kita pergi beli sesuatu, maka kita harus laksanakan, ya. Jangan ada kata yang tidak bisa ke ibu, tidak bisa ke ayah. Maka kita harus beranjak pergi, ya. Yang kedua, selalu mendoakan. Jadi setiap kita sholat 5 waktu, maka perlu kita harus mendoakan orang tua kita. Kenapa? Supaya orang tua kita itu selamat dunia dan akhirat. Ada yang tahu apa doanya? Biasa kita lakukan sehari-hari pada saat kita apel pagi. Jadi doanya itu adalah apa? Jadi ada yang tahu doanya? Doanya itu adalah Rabbi ghfirli cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Jadi perhatikan di atas. Di sini cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua adalah meyakini surga bagi anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Jadi caranya bagaimana? Caranya itu harus bertutur kata lemah lembut, ya. Jadi kita harus berbicara sopan kepada orang tua kita. Jadi seperti itu cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Baik, terakhir, akibat tidak berbakti kepada orang tua. Jadi bagaimana akibatnya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua? Yang pertama akan mendapatkan dosa besar. Jadi kalau berdosa kenapa nih? Tidak selamat di dunia dan akhirat. Kalau kita mendapatkan dosa besar kepada orang tua kita. Yang kedua akan dibatalkan amal kebaikannya. Meskipun kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu, akan tetapi kalau kita dosa kepada orang tua, maka sholat kita tidak akan diterima. Jadi seperti itu, ya. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, ya. Baik. Sekarang kita akan memasuki Ya, sekarang kita akan memasuki tentang latihan, yaitu LKPD, ya. Jadi sebelum kita lanjut, karena saya lihat duduknya ini berantakan, maka dari itu duduk anak soleh.
kerjanya, perhatikan yang ada di atas. Maka anak-anakku sekalian, ada di sini tugasnya nomor 1 sampai nomor 5. Di nomor 1, di sini pertanyaannya tentang apa yang dimaksud berbakti kepada orang tua. Di nomor 2, sebutkan salah satu ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Di nomor 3, siapakah pengganti orang tua kita di sekolah? Nah, di nomor 4, perhatikan tabelnya. Jadi di tabelnya ini tentang bagaimana kita menceklis ya. Kalau kita jawabannya benar, maka kita checklist dengan benar. Kalau dia salah, dikasih tanda silang ya. Jadi nomor 1, mendengarkan nasihatnya berarti benar. Di nomor 2, bermain saat pelajaran, benar atau salah? Nah, di nomor 3, menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, di nomor 4, memperhatikan keturunannya. Di nomor 5, mencuci pakaian. Selanjutnya, di nomor 5, apakah akibat tidak berbakti kepada orang tua? Jadi anak-anak sekalian, silakan dikerjakan tugasnya 1 sampai 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ada sedang menulis. Di rumah cepat, di rumah cepat. Iya, ada sedang menulis. Yang menulis kaji ku sorot anunya. Oke, sudah bagus. Kita juga nak di, jelas di. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz di atas di? Ya, silakan ditulis nak. Baik. Ya, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai tugas kelompoknya, maka anak-anakku sekalian, kelompok 1 dulu yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi kelompok 2 harus jawab pertanyaan dari kelompok 1. Begitupun sebaliknya sebentar. Jadi selanjutnya kelompok 2 lagi sebentar yang akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jadi kelompok 3 juga harus menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Berdiri. Bisa silakan. Apa yang dimaksud pada orang tua? Jadi pertanyaannya dari kelompok 1, apa yang dimaksud berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang bisa menjawab? Kalau begitu kelompok 2 dulu yang menjawab. Ya, silakan nak dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdiri Ki. Menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka, terutama saat mereka menguat atau membutuhkan bantuan. Ya, sudah. Itulah jawaban dari kelompok 2. Maka kita beri salut, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 ini harus bertanya. Silakan berdiri, kelompok 2 dulu. Ya, kami persilakan kepada kelompok 2. Ya, silakan nak kelompok 2. Anak berbakti kepada
Jadi pertanyaan dari kelompok 2 itu adalah sebutkan salah satu ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan dari kelompok 2. Angkat tangannya. Siapa? Bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Baik, kita lempar kepada kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk Menghargai dan mendengarkan pendapat orang tua. Anak yang berbakti cenderung mendengarkan nasihat dan pertimbangan orang tua dengan penuh perhatian serta menghargai pengalaman dan kebijaksanaan mereka. baik sekali. Jadi jawabannya itu adalah menghargai dan mendengarkan pendapat orang tua. Kenapa? Siapa yang selalu menghargai orang tuanya, mendengarkan ucapan orang tuanya, maka di akhirat kelak itu akan masuk surga. Iya, alhamdulillah anak-anak semua sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan juga sudah berdiskusi kelompok, ya. Jadi anak-anakku patut diberikan penghargaan karena semua ikut aktif untuk berdiskusi kelompok. Maka dari itu Pak Ustaz akan menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang adab terhadap orang tua. Adapun kesimpulannya bahwa anak-anakku sekalian, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghargai orang tua kita, ya. Karena kalau kita tidak menghargai orang tua kita, maka kita akan seperti maling kundang. Siapa maling kundang? Maling kundang itu adalah orang yang dilaknat sama Allah karena apa? Karena durhaka kepada ibunya. Jangan kita seperti maling kundang. Yang kedua adalah anak-anakku sekalian, kalau kita disuruh sama orang tua kita, maka kita harus beranjak langsung pergi. Ya, kalau kita disuruh sama orang tua. Baik, sebelum kita akhiri, maka anak-anak sekalian kita sedikit dulu, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, baik. Jadi, ya anak-anak sekalian, perlu kita lakukan adalah kalau kita sampai di rumah, maka pelajari kembali apa-apa yang sudah diberikan pembelajaran oleh guru kita, ya. Jadi seperti itu. Maka saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.